Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Anda Grayson Channel dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 24 Februari 2024. Ya, kalau kita lihat dari kalender ekonomi, hari ini kita ada di hari Sabtu, jadi secara news makroekonomi itu nggak terlalu banyak teman-teman, bahkan kita akan dapat closing untuk perdagangan market ya. Dan weekend biasanya memang dalam posisi libur. Di perdagangan kemarin kita dapat beberapa member dari European Central Bank dan juga Fed yang ada speech, teman-teman. Mungkin mempengaruhi volatilitas dari market. Untuk beberapa news yang ada di market, Donald Trump, salah satu kandidat Presiden Amerika Serikat kemarin kampanye ya, teman-teman, dan posisinya sekarang Donald Trump ini dalam posisi pengen mencari suara, pengen mencari dukungan dari masyarakat. Donald Trump adalah salah satu calon presiden yang sebelumnya di tahun 2019 itu sempat menolak adanya Bitcoin, teman-teman, karena bukan merupakan uang nyata dan juga kritik terhadap volatilitas dari harga Bitcoin. Tapi belakangan ini Donald Trump sudah mulai berbelok setelah dia mulai ikut turut dalam penerbitan NFT. Donald Trump kemudian juga melihat antusiasme dari masyarakat terhadap Bitcoin dan juga aset kripto. Donald Trump itu kayaknya udah mulai pro-pro ke kripto, teman-teman. Cuman masih belum terang-terangan dan tetap bertahan pada currency saat ini yaitu dolar. Jadi Bitcoin sendiri itu tidak akan menjadi currency di mata Donald Trump, teman-teman, melainkan Bitcoin sendiri akan menjadi sebuah aset yang volatilitas. Ya, secara regulasi mungkin pengawasannya akan didukung oleh apa namanya, dari lembaga-lembaga keuangan di Amerika Serikat sana. Tapi secara perdagangan itu masih akan bisa untuk diperbolehkan. Itu dari Donald Trump. Di perdagangan kemarin ini data dari Soso Value ya, terkait dengan apakah inflow terjadi pada Bitcoin dari beberapa perusahaan hedge fund. Dan kalau kita lihat Grayscale masih aktif jualan, tapi penjualan yang terjadi pada Grayscale ini sudah semakin kecil. Justru hedge fund lain kayak BlackRock, Fidelity, ARK Invest, Bitwise, Invesco, FundX, Valkyrie, Franklin dan juga Wisdom Tree itu sudah melakukan akumulasi terus-menerus teman-teman dalam beberapa hari terakhir. Mungkin udah sebulanan mereka melakukan akumulasi terus. Sementara Grayscale itu masih dalam posisi outflow yang makin lama semakin kecil. Jadi inflow-nya lebih besar daripada outflow. Itu yang terlihat pada data belakangan. Kemudian dilihat dari data CryptoQuant ini terkait dengan apakah jumlah Ethereum di wallet exchange semakin naik atau semakin turun? Jawabannya adalah semakin turun. Dari data ini terlihat bahwa seiring dengan peningkatan volume pergerakan dari Ethereum, justru pemilik Ethereum di exchange wallet itu semakin lama semakin turun. Indikasinya adalah mereka udah mulai masukkan ke wallet, cold wallet teman-teman atau hard wallet, wallet yang lebih safe, wallet yang milik mereka pribadi dan mereka tidak taruh di exchange. Tentunya semakin banyak dana atau koin yang pindah ke wallet pribadi ini akan menimbulkan impact yang bagus. Artinya semakin banyak holder daripada Ethereum yang pegang token atau koinnya. Berita terbaru datang dari Reddit. Reddit dikabarkan ini akan berinvestasi, teman-teman, ke Bitcoin dan juga Ethereum. Ini masih dalam tahap proposal dan menunggu kejelasan dari regulasi yang ada. Ya, kalau kita lihat dari pemberitaan terbaru, Reddit mengatakan bahwa mereka menginvestasikan uang tunai yang berlebih ke dalam Bitcoin dan juga Ethereum dan akan terus melakukannya sesuai dengan pengajuan SEC terbaru. Dalam pengajuan tersebut, Reddit menjelaskan bahwa mereka mempunyai cryptocurrency yang dan juga bereksperimen dengan teknologi blockchain yang mungkin membuat kita terkena resiko pertukaran dan kebutuhan pajak, hukum dan regulasi tambahan. Jadi ini kabar yang bagus sebenarnya untuk adopsi ke depannya untuk Bitcoin Reddit.
salah satu platform sosial media, yang juga cukup banyak komunitasnya di kripto ya teman-teman, itu udah mulai berinvestasi. Kenaikan render belakangan ini itu disebabkan karena mereka baru aja meluncurkan, uji coba ya yang namanya Sora AI. OpenAI itu meluncurkan, Sora AI yaitu sebuah platform pembuatan, video teman-teman yang menggunakan teknologi AI. Dan Sora ini juga tentunya, berkaitan sama WLD atau Worldcoin di mana Sam Altman adalah yang menggagas proyek tersebut. Sam Altman adalah, pemilik dari perusahaan OpenAI, ya, OpenAI perusahaan yang sama yang membuat ChatGPT. Jadi ini narasi yang bagus buat WLD dan juga mungkin memberikan impact terhadap koin-koin AI lainnya. Ya, peluncuran Sora AI ini dapat, menggantikan banyak editor video, ya, terutama mereka-mereka yang suka ngedit-ngedit video di mana, kabarnya dengan adanya platform, AI kreator ini ya, kreator video AI ini itu bisa, menggantikan teman-teman. Jadi pembuatan video pendek sekitar durasinya 60 detik, itu bisa dilakukan dengan kecerdasan buatan ini, dengan memasukkan, kata-kata kunci saja. Nanti AI-nya akan membuat videonya sendiri, memberikan semacam alternatif nih video mana yang cocok teman-teman sesuai dengan apa kata kunci yang kita masukkan. Jadi ini akan sangat-sangat canggih dan menyebabkan, mungkin perubahan teman pada dunia industri perfilman atau pembuatan video ya. Terus juga ada Avalanche Network kabarnya nge-freeze ya, trigger-nya karena downward spiral. Teman-teman, dan pergerakan dari AVAX kemarin agak sedikit volatile. Jadi ini kabar yang kurang begitu bagus untuk token AVAX. Avalanche network-nya error teman-teman, tercatat sekitar 1-2 jam gitu ya. Lumayan nge-freeze disebabkan karena, kepenuhan ya, transaksinya terlalu membludak sehingga menyebabkan jaringannya menjadi macet. Uniswap juga kemarin mengalami kenaikan yang lumayan signifikan disebabkan karena adanya DAO proposal untuk flip ya sekitar 3,3 miliar US dollar untuk fee switch-nya. Jadi ini kabar bagus untuk Uniswap di mana, switch ini akan memberikan impact, untuk Uni holder, untuk mereka yang punya token Uni, terutama yang melakukan staking dan juga, mendelegasikan untuk, fee reward itu akan dapat tambahan reward yang lebih besar. Kemarin harga Uniswap melonjak mengalami kenaikan. Itu dari beberapa news dan juga sentimen dari market. Sekarang kita lihat bagaimana sih kondisi dari market kripto. Overall pergerakan Bitcoin pelan-pelan ini semakin lama semakin agak menurun ya, volume perdagangannya cenderung tinggi, tapi smart money masih mengalami penurunan. Dari posisi DXY atau indeks dolar, sebenarnya indeks dolarnya turun sih. Cuman ada gold yang ada sedikit kenaikan, kemudian S&P 500 yang masih cukup tinggi kenaikannya teman-teman, sementara dari Bitcoin sendiri saat ini diperdagangkan di kisaran level 51 ribuan. Bitcoin masih bergerak dalam sebuah, descending channel. Banyak orang yang berspekulasi ini berpotensi bull flag, ya maybe teman-teman. Karena kalau kita lihat dari pergerakan Bitcoin ini cenderung agak, menurun atau koreksi. Jadi by the way pola Bull flag itu adalah pola pola kelanjutan kenaikan. Biasanya memang ditandai dengan pergerakan descending, channel yang cenderung turun dan kemudian dia mendapatkan lonjakan signifikan. Tapi kita harus waspada sama yang namanya penurunan yang bisa terjadi karena tidak selamanya bull flag tersebut itu bisa terkonfirmasi dengan baik ya. Ini adalah contoh gambar di mana bull flag itu terkonfirmasi dengan baik di mana dia berhasil breakout dari channel, dan juga naik ke atas teman-teman. Sementara ada fasenya di mana bull flag ini gagal kalau dia mengalami breakdown ke bawah. Jadi melihat dari pola yang terbentuk pada pergerakan Bitcoin, yang teman-teman perlu perhatikan adalah jika Bitcoin drop dari level 50.000,
maka arah kemungkinan pergerakan Bitcoin akan cenderung mengalami fase koreksi. Sementara kalau dia berhasil breakout, ya artinya dia keluar dari level 52.300-an something, di mana itu adalah puncak daripada apa namanya neckline yang dimiliki oleh descending channel ini, bisa jadi pergerakan Bitcoin akan kembali melanjutkan tren kenaikan. Itu peluang yang terjadi pada Bitcoin untuk sementara waktu. Sementara kalau kita lihat di time frame daily, pergerakan Bitcoin masih cukup bagus, volumenya kuat. Kemudian dari MACD sendiri ini udah ada kecenderungan dead cross. Wajib untuk waspada sih. BTC dominance ini sering sekali menjadi penentu pergerakan dari arah Bitcoin. Pelan-pelan bertahap, ini masih dalam tahap koreksi. Ya, jadi itu pergerakan kemarin, koin-koin DeFi melonjak ya. DeFi, kemudian koin-koin yang lain WLD masih tetap strong dalam kenaikannya. Render juga masih dalam posisi strong. Polygon Matic, oh sorry ini Manta ya, Manta agak koreksi. Ya itu sih kondisi market cukup mix dan saya sendiri juga masih menantikan ya kemana arah selanjutnya pada Bitcoin. Tapi kalau dalam bigger picture, kita masih dalam sebuah ascending channel teman-teman, dimana kita lagi berada di puncak nih di level 52.000. Kalau Bitcoin mampu menembus level tersebut, maka ya arahnya adalah pergerakan kenaikan lanjutan. Tapi kalau dia justru malah turun, breakdown, waspada dengan potensial Bitcoin, bisa aja berpeluang untuk mengalami koreksi ke level 6 ribuan something, 43.000 atau mungkin bisa ke 40.000 dan di bawahnya. Tapi untuk sekarang kita masih menunggu konfirmasi selanjutnya dari pergerakan Bitcoin dalam jangka waktu pendek. Oke, teman-teman gitu aja paling buat update kali ini dan semoga videonya bisa bermanfaat. Teman-teman kita punya komunitas diskusi di Telegram, tempat aku untuk update berita-berita terbaru ya tentang market crypto. Buat teman-teman yang punya akun Telegram yang mau join, bisa langsung join. Linknya ada di kolom deskripsi untuk video ini. Jadi gitu aja, semoga bisa bermanfaat. Akhir kata saya Andre, makasih.